Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara semua, teman-teman FB Pro di mana saja berada, salam bahagia selalu. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya mau coba bicara ada hal yang sering lewat di media sosial di beranda saya ini mengenai itu ada siapa namanya, saya kurang tahu sih jelasnya namanya siapa, cuman di media itu disebut Mbah Sepak Gupron yang viral. Dia bicara bahasa semut lah, dia perintah malaikat lah. Bahkan ada muridnya yang menyatakan dia jadi penjaga pintu neraka. Jadi kalau dikubur ditanya marabuka, jawab Gupron aja gitu, selesai pertanyaan tuh. Ditanya mana biuka, jawab Gupron. itu kita mau bahas sedikit ya. Jadi memang bermacam-macam kejadian di negara kita itu, banyak yang aneh, tapi yang lebih aneh lagi banyak yang mengikutin, artinya banyak yang kena gitu kan. Ada orang ngaku jadi nabi, ada pengikutnya. Ada orang ngaku jadi malaikat, apa mungkin ngaku jadi apa aja, dia punya pengikut. Nah, yang aneh itu kok bisa ada pengikut-pengikut di belakang itu. Motifnya apa? Bukan motif keuangan atau motif apa? Wallahu a'lam, kita kurang tahu. Cuman apa yang menyebabkan orang-orang seperti itu kok banyak pendukung atau pengikutnya yang kelihatannya pengikutnya ini juga bukan orang sembarangan gitu kan. Nah, jadi saya mau kasih beberapa tips. Ini tips bagaimana kita memfilter diri dari fenomena orang atau pengakuan orang yang seperti itu. Kan seharusnya kita itu begitu melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, ada berita seperti itu, seharusnya kan ada filter di diri itu. Jadi agar kita tidak terkena bahasa kasarnya ya kena tipu lah. Jadi jangan salahkan orang yang nipu, salahkan diri kita yang bodoh. Kenapa kita terkena tipu? Terutama penipuan-penipuan dalam bentuk kesolehan atau yang ditopengi oleh agama. Ada beberapa filter nih saya mau kasih buat teman-teman yang menurut saya lumayan penting lah. Jadi kalau teman-teman anggap apa yang saya sampaikan ini ada betulnya, itu satu kebetulan dari saya, jadi tidak perlu dibanggakan. Kalau yang saya sampaikan ini ada benarnya, berarti itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tidak perlu dibanggakan. Oke. Kalau kita lihat ke Quran, Al-Quran itu di sana banyak sih filter-filter itu sebenarnya. Cuman saya ambil beberapa saja. Di Al-Quran dikatakan, itu sering kita baca di surat Yasin. Di sana dikatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Arti terjemahannya ini, karena kita bukan ahli tafsir ya, kita baca terjemahannya. Ikutilah olehmu orang-orang yang tidak pernah mempertanyakan atau mempersoalkan mengenai imbalan. Jadi bahasa singkatnya itu, ikutilah mereka yang tidak meminta imbalan. Orang-orang seperti itu, dikasih maupun tidak dikasih, mereka tidak pernah mempersoalkan. Didukung atau tidak didukung, kan banyak nih yang jadi tokoh agama apa terus minta dukungan untuk nyalon jadi apa nyalon. Orang-orang seperti itu tidak pernah berpikir hal itu yang diminta atau kita disuruh untuk ikuti. Karena orang-orang seperti itulah yang ikhlas untuk memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Mereka itulah yang bisa memberikan petunjuk kepadamu tentang kebaikan. Itu salah satu filter dari Al-Quran. Jadi ikuti orang yang tidak mempertanyakan, mempersoalkan kepadamu mengenai
imbalan. Dia dikasih, oke, tidak dikasih tidak masalah. Dihormati silahkan, tidak dihormati tidak masalah. Ada tokoh yang kalau tidak disebut Al-Mukarram, Maulana dan sebagainya, jadi persoalan. Mereka tidak seperti itu. Itu tanda-tanda dari orang-orang yang kita diminta untuk ikuti. Itu filter untuk membentengi kita. Apalagi filternya orang yang memberi petunjuk itu mereka tidak suka dikultus. Itu tandanya. Itu tanda orang yang kita harus ikutin. Dia tidak senang kalau ada orang yang terlalu mengkultuskan dia. Itu dia tidak suka. Malah dia akan memberi fatwa jangan kultus saya. Nah, itu tanda orang yang kita perlu ikuti. Tidak suka dia disanjung-sanjung. Gitu. Kalau kita temukan orang sebagai kelihatannya seperti tokoh agama tapi masih senang dikultus, masih senang dipuji-puji, itu bukan, tidak dia itu. Karena jelas di Quran itu dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi dia kembalikan segala pujian itu kepada Allah, bukan kepada dirinya. Di lain ayat dikatakan Iqra warabbukal akram. Bacalah warabbukal akram, dan Tuhanmu itulah yang mulia atau yang keramat lah kalau bahasa kita. Jadi kalau ada tokoh disanjung, dibilang keramat, terus dia senang, itu bukan dia. Tidak ada keramat pada manusia. Terus apalagi selain itu, kalau kita berada di sampingnya atau kita dekat, itu kita ada rasa nyaman. Itu tanda-tandanya orang yang perlu kita dengarkan. Ada rasa teduh. Jadi pikiran yang tadinya panas, banyak problem belum dia bicara, kita hanya baru ketemu saja, itu ada energi. Jadi kayak langsung cool down. Nah, itu tandanya. Bahkan walaupun kita ini sedang ada di kampung, di gubuk, di kebun gitu, tidak sekalipun kita digigit nyamuk. Kalau ketemu orang seperti itu, itu dia tandanya. Itu sudah harus diikuti. Jadi kalau masih senang didengar, teriak sana teriak sini untuk dia bisa dipuji, disanjung, itu tidak dia sudah. Bukan. Itu bukan orang yang pas. Pendeknya bukan wali sudah orang itu. Bukan dia orang itu yang harus kita ikuti. Oke. Jadi satu, kita baca Quran tadi surat Yasin, ikuti olehmu orang yang tidak pernah mengenai imbalan. Yang kedua, orang yang dekat dengan Tuhan, katakan, yang bisa memberi petunjuk itu, dia tidak suka dikultus. Itu tandanya. Ketiga, ada perasaan berbeda begitu kita berada di dekat itu. Ada perasaan teduh, bahkan kita tidak digigit nyamuk satupun walaupun kita sedang bersama di kebun yang normalnya banyak nyamuk lah gitu. Artinya kalau kita tidak sama dia itu pasti kita digigit nyamuk dari kebun. Tapi kalau kita lagi sama dia itu tidak digigit nyamuk. Nah itu tanda-tandanya. Tidak suka dikultus, ada perasaan yang adem. Nah, kalau ketemu orang-orang seperti itu baru kita coba dengarkan baik-baik, renungkan baik-baik apa yang dia katakan. Insya Allah mereka itulah orang yang bisa memberikan kita sedikit petunjuk saja ke jalan yang baik. Karena bagaimanapun baiknya petunjuk itu, kalau kita tidak lakukan juga tidak ada manfaatnya. Jadi kayak kita di simpang jalan, ada petunjuk belok kiri jalan gitu kan, belok kiri lolos, tapi kita diam aja di tengah ya ditabrak gitu. Jadi intinya semua kembali kepada diri. Saya hanya kasih filter-filter untuk membentengi diri agar terhindar dari
penipuan-penipuan yang berkedok agama. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.